Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus bersama murid-muridnya mengundurkan diri ke tepi danau. Orang banyak, baik dari Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan daerah Tirus serta Sidon, datang berbondong-bondong untuk mendengarkannya dan berharap untuk disembuhkan. Banyak juga yang sakit berusaha menjamahnya, sebab kuasa penyembuhan mengalir darinya. Bahkan roh-roh jahat pun tersungkur dan berseru, "Engkaulah anak Allah." Namun Yesus selalu melarang mereka untuk memberitakan siapa dia sebenarnya. Saudara-saudariku yang dikasihi, perikop ini menyingkapkan kuasa Yesus yang menyembuhkan dan kerinduan umat akan keselamatan. Orang-orang datang dari berbagai daerah, menempuh perjalanan jauh hanya untuk bertemu dengan Yesus. Mereka percaya bahwa dalam dirinya ada harapan, ada kesembuhan, ada hidup baru. Gambaran ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat harapan bagi dunia, dan kehadirannya menarik semua orang tanpa memandang asal-usul. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, namun ada hal penting yang Yesus lakukan. Ia melarang roh-roh jahat untuk bersaksi tentang identitasnya. Mengapa? Karena pengenalan akan Yesus tidak boleh datang dari kuasa jahat, melainkan dari iman yang tulus. Yesus ingin agar orang mengenalnya melalui kasih, karya penyembuhan, dan pewartaan Injil, dan bukan melalui teriakan roh jahat. Dalam konteks gereja kita, terutama gereja Katolik Indonesia, perikop ini mengingatkan kita bahwa gereja dipanggil untuk menjadi tempat perjumpaan dengan Kristus yang menyembuhkan. Umat datang ke gereja bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi untuk mencari harapan,
penghiburan, dan kekuatan. Gereja harus menjadi ruang di mana kasih Kristus nyata dalam liturgi, pelayanan sosial, dan kehidupan komunitas. Kita juga diajak untuk bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sungguh mencari Yesus dengan kerinduan seperti orang banyak dalam Injil yang kita dengarkan tadi? Apakah kita datang ke gereja dengan hati yang haus akan kasih-Nya atau sekedar rutinitas? Bacaan hari ini mengajak kita untuk memperbaharui iman agar setiap langkah menuju gereja menjadi langkah menuju perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Yesus adalah Anak Allah, sumber keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menaruh harapan kita kepadanya dan menjadikan gereja sebagai tanda nyata kehadirannya di tengah dunia dan di tengah hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Anak Allah yang menyembuhkan dan memberi harapan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menarik banyak orang untuk datang kepadamu. Ajarlah kami untuk mencari Engkau dengan hati yang rindu, bukan sekedar rutinitas. Jadikanlah gereja-Mu di Indonesia sebagai tempat perjumpaan dengan kasih-Mu, di mana umat menemukan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru. Semoga hidup kami menjadi kesaksian nyata bahwa Engkau adalah sumber keselamatan. Kami serahkan iman dan harapan kami ke dalam tangan-Mu kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.